Kita tidak lagi fokus kanan kiri. Kita mau arahkan setiap hati kita, siapkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan pagi hari ini. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Wah, kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kau sungguh ajaib. Kami menyembah-Mu.
Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini selain ucapan terima kasih di hadapan-Mu, dengan hati yang mau dibentuk Tuhan, dengan hati yang bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus Tuhan, Kau sungguh baik, Kau layak terima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mendengarkan shofar. Kita percaya hadirat Tuhan nyata di tempat ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan yang meriah di hadapan Tuhan. Beri sukacita di hadapan Tuhan. Kirapa-rapa-rapa ya syikiara-rapa ya. Haleluya. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di dalam kerajaan surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, nama-Mu teramat indah dalam hidup kami. Kita katakan, Yesus aku cinta padamu. Katakan perkataan ini dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan, sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu samamu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan. Katakan sama-sama, ku mau memuji-Mu, mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu samamu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memuji-Mu Tuhan, memuji, haleluya. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu samamu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kiramaya shikarala, kirala-rama-ramaya shikarala, kirala-rama-ramaya shikarala, rama-ramaya shikarala, kiratakarlamaya shikarala, rama-rama-rama. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Ku mau memuji Tuhan. Kirala-rama-ramaya shikarala, ramaya, kirala-rama-rama-ramaya shikarala, ramaya, naikkan penyembahan-Mu, naikkan penyembahan-Mu, haleluya, haleluya, Yesus, katakan dengan lembut, aku mau memuji-Mu Tuhan. Ku mau memuji-Mu, mengalir Roh Kudus, mengalir Tuhan. Ku selalu samamu, sebab hanya Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Nanti dengan penuh kasih Saudari Rahel akan pimpin kita dalam doa buka. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul, memuji dan memuliakan nama-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kesempatan yang Tuhan hidup kami boleh melakukannya dengan yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan-Mu. Kami akan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja Tuhan. Kami mau Tuhan menari, kami mau melompat meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Terus bekerja di tengah-tengah kami, terus melawat setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami pada pagi. Tuhan, terima kasih Roh Kudus, kami sudah berdoa yang percaya. Amin. Terima kasih. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita di sini semua percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu sanggup melakukan perkara dahsyat. Amin. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Di dalam 1 Korintus 2 ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Kita mau imani perkataan firman Tuhan ini, kita mau deklarasikan bersama-sama di dalam pujian. Haleluya. Kita mau katakan Allah sanggup. Haleluya. Haleluya. Kita beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Oh. Didengar
tidak pernah berubah, amin. Amin. Kita mau sama-sama katakan haleluya. 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 Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita percaya di sini semua merasa kebaikan, pemeliharaan Tuhan nyata. Corona sudah berjalan berbulan-bulan, tetapi Tuhan itu dahsyat. Tuhan tetap memelihara hidup kita. Kita mau sama-sama katakan, sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah kekal selamanya. Haleluya Tuhan, haleluya. Kita mau masuk gerbangnya dengan bersyukur. Haleluya, haleluya Tuhan. Yes, musik memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan sama-sama, amin. Haleluya. Katakan sama-sama, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian juga sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan satu hati kadang pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah
nyata dan bertahta di setiap pujian kami. Merasa yang sungguh dahsyat. Ada sukacita Tuhan yang nyata di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan telinga rohani kami mendengar dengan baik. Pikiran kami yang negatif diubah menjadi positif. Sikap hati kami yang salah Engkau luruskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap hati kami menjadi tanah yang subur Tuhan. Untuk Tuhan. Haleluya Yesus. Kita tetap naikkan pujian Hosana bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku nyanyi Hosana. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layani semua. Ku nyanyi
Biarlah Roh-Mu terus bekerja di dalam hati kami. Dengan hati kami, pikiran kami, tujuan hidup terfokus kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bagi Tuhan lagi kemuliaan sampai selama-lamanya. Kuasa Roh bekerja. Firman itu hidup, firman itu mengubahkan, firman itu membentuk, firman itu mendaur ulang hidup kami. Sehingga kami memiliki pikiran Kristus, memiliki hati Kristus, perasaan Kristus. Sehingga selama kami hidup, hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dalam rencananya Tuhan. Tuhan, kami terima firman-Mu, kami buka seluruh kapasitas roh kami, berikan kami pemahaman pengertian yang benar, supaya setiap firman yang datang, firman yang menghidup, yang mengubahkan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya kita katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Salam. Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik sampai hari ini. Karena minggu sudah berbicara kepada saudara mengenai jaga-jaga. Ketika saudara membangun dirimu sendiri di dalam Tuhan lewat roh, lewat firman. Tentu saudara dan saya zaman ini. Karena di akhir zaman ini setan tidak begitu saja diam ketika saudara hidup di dalam roh. Tidak. Setan selalu mencari kesempatan untuk kita ditipu. Tetapi kalau engkau berjaga-jaga, hidup di dalam firman, hidup di dalam kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Haleluya. Jangan gadaikan, minggu lalu saya katakan, jangan gadaikan kesenangan. Haleluya. Susah karena dunia, sakit karena dunia, stres karena dunia. Hati yang dikuasai perkara-perkara duniawi. Jangan itu terjadi atas kita. Pastikan pada akhir-akhir ini saudara berjaga-jaga di dalam Tuhan. Tetapi kita waspada dan berjaga-jaga. Kapan waktunya dia tidak ngomong. Yang penting dikatakan berjaga-jaga. Oleh sebab itu kita berjaga-jaga. Haleluya. Hidup berjaga-jaga, saya percaya saudara dan saya akan mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita belajar mengenai Yesus datang untuk memerdekakan. Ini bukan hari kemerdekaan, tetapi saya tak mau kemasan ketakutan dari virus corona. Tuhan mau membebaskan kita. Haleluya. Saya tidak mau jemaat ini ada yang sakit-sakitan, apalagi karena sakit corona. Suatu perjuangan kurang lebih 3 bulan. Deklarasi terus setiap hari, deklarasi. Supaya tidak satu pun di antara kita yang kena virus corona. Amin, amin, amin. Yesus datang untuk kita, untuk memerdekakan kita. Perhatikan nanti di dalam poin-poin ini bahwa memberi belenggu dan kekang. Hati-hati. Kita lihat cara kerja setan, tipu daya setan. Kelihatannya setan tidak di baliknya mengerjakan sesuatu. Oleh sebab itu, pastikan kita semua hidup di dalam Tuhan. Amin. Hidup di dalam kebenarannya. Kemerdekaan itu dikerjakan Tuhan sekali sampai selama-lamanya. Disalib, dia kerjakan sekali untuk selama-lamanya. Dia berkata, aku sudah mengalahkan dunia. Aku sudah mengalahkan setan. Aku sudah mengalahkan penyakit. Haleluya. Kalau dia sudah mengalahkan, berarti kita tinggal melanjutkan kemenangan itu. Amin.
berdiri di atas firman, bertindak di dalam iman. Haleluya. Itulah tugas kita setiap hari. Haleluya. Setan tidak senang Anda bahagia. Halo. Setan tidak senang Anda bahagia. Bahagia dengan suami istri, dibuat bertengkar, dibuat salah satu sungut-sungut, dibuat tidak mengucap syukur. Loh, mengucap syukur dong kalau masih bisa makan 3 kali sehari. Masih bisa makan 3 kali sehari kan? Kecuali puasa. Mengucap syukur. Tapi setan tidak senang. Dia buat pertengkaran. Dia tidak senang kalau kita bahagia. Dia tidak senang kalau kita diberkati. Haleluya. Setan tidak senang kalau Anda diberkati. Karena diberkati, dia ada banyak orang tidak datang kepada dia, menyembah dia. Ada banyak orang menyembah cari kekayaan. Boleh. Kenapa tidak boleh? Karena firman Tuhan, Amsal. Menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Jadi setan tidak senang kalau kita diberkati. Berarti apa? Hidup ini perjuangan, peperangan rohani setiap hari. Setan tidak senang kalau kita sehat. Sebentar-bentar dibuat kepalamu sakit, kadang perutmu sakit, kadang berganti-ganti, dadamu. Pekerjaan iblis. Setan tidak pernah senang kalau kita hidup dalam kesehatan. Kalau kita sehat, kita pikir nanti dia akan memuji Tuhan terus. Dia ganggu kesehatan kita, dia ganggu keberadaan kita. Nah oleh sebab itu kita harus terus berjaga-jaga dalam hidup ini. Amin, amin. Setan sadar, setan tahu bahwa Yesus datang memerdekakan. Oleh sebab itu dia datang sebagai penipu. Dia tipu saudara, dia bohongi kita. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Kecemasan, ketakutan, bimbang, ragu. Makanya jangan sering katakan begini, jangan-jangan. Tak boleh. Selalu perkatakan, ada tertulis. Amin. Yesus berkata begitu Matius pasal 4 kan? Ada tertulis. Berarti kita selalu ada firman. Selalu ada peluru di mulutmu. Bukan hanya doa, tapi ada pelurunya. Ingat ya? Doa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak bisa dipisahkan yang 3 ini. Amin. Doa. Haleluya. Amin. Haleluya. 3 ini tidak bisa dipisahkan. Apa itu tadi? Ada. Haleluya. Doa, firman, Roh Kudus. Tidak bisa dipisahkan. Haleluya. Ketika engkau berdoa, harus berdoa dengan firman. Itu pelurunya, senjatanya. Ketika engkau memperkatakan firman, ada kuasa roh yang sedang bekerja. Melakukan, menjadikan, menggenapkan sesuatu pasti terjadi. Oleh sebab itu doa, firman, dan kudus. Berbicara firman itu tindakan iman, action daripada kita. Engkau deklarasi dengan agresif. Haleluya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kita sudah dimerdekakan, berdirilah di atas kemerdekaanmu. Amin. Hidup ini adalah peperangan. Musim pandemi ini tidak tahu kenapa di HP saya itu masuk togel. Saya tidak tahu kenapa. Kok bisa tahu nomor saya masuk togel? Loh, di togel itu dia bilang begini, titip 600.000 jadi 1 juta, Bu. Saya lupa itu. Titip 1 juta jadi 15 juta. Loh, siapa yang tergiur? Ayo coba. Itu budaya setan itu. Jangan coba-coba saudara. Wah kebetulan masa pandemi ikut aja. Setelah itu Anda ludes. Diporotin.
Jangan. Tidak boleh. Saya juga kaget loh. Kok iso masuk di HP ku tuh model begini? Kita tidak pernah tahu togel. Dari zaman dulu porkas kok bisa masuk saudara. Nah saudara hati-hati. Jangan lu karena situ kan 1 juta jadi 15 juta. Siapa yang tidak tertarik? 5 juta jadi 75 juta. Tidak tertarik. Itu tipu daya setan. Dari permainan judi tidak pernah ada orang kaya. Mbak miskin iya. Tuhan berkata hukum kasih tidak ada di dalam dirinya. Saya menang tertawa. Krishna nangis. Saya tertawa penderitaan dia. Jadi tidak ada hukum kasih di dalam diri orang pemain judi. Makanya dibenci oleh Tuhan karena Allah kita itu adalah Allah yang maha kasih. Amin, amin. Jadi mari kita berdiri di atas kemerdekaan yang sudah diberikan Tuhan. Kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa, hukum setan, hukum penyakit. Kita sudah dibebaskan. Haleluya. Galatia pasal 5 ayat 1 dikatakan supaya belum dapat? Yang sudah dapat katakan amin dong. Oh, hanya satu. Belum dapat, katakan haleluya. Galatia 5 ayat 1, 3, 2 ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah merdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Ingat, Anda dan saya sudah sungguh-sungguh dimerdekakan oleh korban Kristus di kayu salib. Haleluya. Kristus yang telah memerdekakan kita. Tidak dibeli, diberi cuma-cuma oleh hukum kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan, anugerah Tuhan, pemberian Tuhan. Tidak pernah kita beli. Tuhan tidak pernah bilang begini, aku mau mati buat kamu, asal, tidak ada. Tidak ada hukumnya seperti itu. Aku mau mati di kayu salib, asal. Kalau tidak ada, itu manusia. Tuhan datang menyatakan dirinya mencari orang berdosa, menyelamatkan orang yang berdosa. Hidup dalam kemerdekaan. Karena itu dikatakan berdiri teguh. Haleluya. Jadi yang pertama, Yesus datang untuk apa? Memerdekakan kita. Jadi kalau dia datang untuk memerdekakan kita, pastikan saudara orang yang merdeka. Makanya yang kedua berdiri teguh. Apa itu perhambaan? Yaitu tadi kecemasan, ketakutan, kebimbangan, keraguan. Jangan hidup dalam kecemasan. Kalau saudara hidup dalam kecemasan, jantungmu bermasalah. Antibodimu menurun. Engkau khawatir, antibodimu menurun. Virus merajalela. Makanya saudara gampang penyakitan. Karena apa? Hidup dalam kecemasan, ketakutan. Jangan-jangan. Nah itu. Makanya firman Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat. Karena apa? Kalau engkau bersuka cita, selalu antibodimu kuat. Tapi kalau engkau khawatir, takut, cemas, udah menurun dia. Bukan menurun. Jangan salah nanti. Menurun. Ya toh? Jadi jangan mau ditipu oleh setan. Jadi jangan mau dikenakan apa? Perhambaan. Coba, masih bisa lemah? Ayo dong, masih dilanjutin. Masih bisa lemah? Suaranya Peri belum terdengar. Masih bisa lemah? Bisa lemah. Ya, kaki masih nampak bumi. Tetapi apa dikatakan? Kelemahan tidak boleh menguasai. Burung boleh lewat dari atas kepala. Tidak bisa dilarang itu.
Kalau saudara larang burung lewat di atas kepala, saudara jadi gila. Tapi burung tidak bisa bersarang di atas kepala. Sama. Masih bisa lemah, tapi kelemahan tidak menguasai. Boleh, masih bisa, kadang-kadang kita lemah. Tapi ketika engkau lemah, Roh Kudus, ini kepekaanmu orang yang hidup di dalam roh. Roh Kudus akan firman. Kudus mengingatkanmu akan janji-janji Tuhan. Roh Kudus akan mengingatkanmu akan deklarasi. Roh Kudus akan mengingatkanmu akan berdiri di atas kemerdekaan sendiri. Haleluya. Jadi tidak boleh apa? Dikuasai oleh kelemahan. Masih bisa sakit? Ini saudara ini seperti mau pingsan sih. Sakit? Ini jangan dieman-eman itu suara. Masih bisa sakit? Jangan angkat 5 menit lagi lu yo. Kayak saudara lu yang buat ini. Jangan diangkat 5 menit lagi. Tidak boleh. Karena saudara tidak kerjasama sama saya. Tak boleh. Engkau tak sembunyikan lu. Bisa deklarasi. Kalau engkau deklarasi, engkau yang berkemenangan. Bukan saya, kita semua. Tapi yang tidak deklarasi kok sebesar apa sih? Lipstiknya tadi? Nggak boleh, Mbok. Kan dibawa di tasnya. Nanti habis ibadah langsung. Masih bisa lemah? Masih bisa sakit? Masih bisa berdosa? Tidak boleh dikuasai oleh dosa. Dikuasai penyakit. Ketika engkau sinyal datang. Sinyal. Radar rohanimu menangkap. Ada rodok pusing ya. Itu kan sinyal. Apa yang kau lakukan? Bertindak. Rasa pusing pergi dalam nama Yesus. Rasa nyeri pergi dalam nama Yesus. Haleluya. Saya kalau baca di kamar saya, kasih bantal karena pakai selama pandemi. Jadi saya belajar di atas tempat tidur saya. Jadi saya seringkali miring begini sambil baca. Miring. Saudara, terasa di sebelah saya ini rasa nyeri. Lama-lama nyeri ya. Jangan ini jangan-jangan apa uratnya kejepit kan gitu. Tapi saudara tahu, saya belajar lagi tidak lagi pakai bantal, mulai saya duduk bersandar. Bersandar atau tidak bersandar. Mulai saya deklarasi sakit. Urat-urat normal kembali. Dan saya rasakan, tidak sakit lagi. Artinya kita menangkap bahwa ada sesuatu yang harus kita deklarasikan dengan iman. Jangan dibiarkan. Engkau sudah tahu, kau rodok sakit ya, si Rai. Yang muncul di pikiranmu apa? Panadol. Apalagi satu lagi? Paramek. Bodrek. Yang langsung muncul itu. Padahal Yesus datang untuk memerdekakan kita. Dia akan memerdekakanmu dari sakit penyakit. Sekarang sampai selama-lamanya sudah digaransi oleh Tuhan. Berarti kita hanya berdiri di atas perjanjian Tuhan. Berdiri di dalam iman kita kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Lihat cara kerja setan. Baca dengan keras cara kerja setan dalam hidup orang percaya. 1. Perhatikan. Apa dibelenggu setan? Pikiranmu.
hatimu, mulutmu. Setan itu datang untuk membelenggu. Sehingga apa? Berbicara pun Roh Kudus di hatimu, engkau tidak bisa dengar. Kenapa? Engkau dibelenggu. Cara kerja setan dalam hidup orang percaya ini. Makanya saya katakan kalau engkau sudah ada tanda-tanda, engkau harus bertindak. Jangan sampai dibelenggu. Buka mulutmu. Amin. Kenapa sih eman-eman? Tuhan kasih anakku, amin. Yesus mati di kayu salib karena kasihan. Engkau yang berkata Filipi pasal 2 itu kerjakan keselamatanmu. Mengerjakan keselamatan dengan mulut juga. Jangan mau dibelenggu. Haleluya. Kalau sampai engkau dibelenggu, Roh Kudus tidak bebas bermanuver. Padahal Roh Kudus sebenarnya harus bermanuver di pikiranmu, di hatimu, di perasaanmu. Sehingga apa? Kita tidak mengasihi diri sendiri. Aduh, kok nyong tambah loro yo. Aduh, kok ada yang sakit di rumah sakit karena corona. Kenapa kalau ada corona? Pembunuh terbesar bukan corona kok, jantung. Kalau saya lihat di media, artikel, pembunuh terbesar itu jantung, bukan corona. Kalau kita dibelenggu oleh kecemasan, ketakutan, sehingga pikiranmu tidak normal lagi, mulut kita memperkatakan hal-hal yang negatif, itu engkau sedang dibelenggu. Roh Kudus mau ngomong apa juga, engkau tidak mau dengar lagi. Pikiranmu mau apa? Mengasihi diri sendiri. Padahal Roh Kudus pengen kita dimerdekakan. Yang kedua, cara kerja setan, memakai apa? 3, 2 ya. Didrive oleh setan. Makan ini orento, makan ini orento. Pergi ke sana enggak boleh, pergi ke sana enggak boleh. Bukan tidak boleh makan, boleh bukan tidak boleh pergi. Tetapi pakai masker. Ikuti protokolnya. Amin. Kita tidak boleh dikekang. Seringkali terkekang hidup orang Kristen. Ketika dia terkekang, jadi di drive. Ketakutan. Itu salah, ini tidak boleh. Serba salah. Kita orang merdeka. Amin. Kita orang merdeka. Kalau kita orang merdeka di dalam Tuhan, Anda harus betul-betul dipimpin oleh Roh. Mari ikuti tuntunan Roh dalam hidupmu. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Ada enggak? Berarti kalau saudara sampai dikekang dan dibelenggu, karena tidak ada Tuhan dalam hidupmu. Haleluya. Saya mau engkau rajin deklarasi setiap hari. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, liverku sehat, pankreasku sehat. Kalau engkau rajin deklarasi, racun-racun. Bukan hanya racun di darah, racun di pikiran juga. Ada racun di pikiran, lebih banyak kadang-kadang daripada di darah. Racun di darah, racun di pikiran, racun di tulang-tulang, racun di kulit. Mati dalam nama Yesus. Kalau engkau rajin deklarasi, ada kesempatan belenggu kita dan mengekang kita. Ada kesempatan buat dia? Tidak ada. Sekalipun dia mengintimidasimu, tidak mempan. Karena apa? Roh Kudus yang bermanuver dalam seluruh hidupmu. Setiap hari. Setiap hari. Apa tujuan setan? Kita lihat tujuan setan. Tujuan setan. Tujuan setan.
Tujuan setan memberikan belenggu dan kekang. Apa tujuannya? Belenggu dan kekang. Tujuan setan ini apa? Dia punya tujuan. Perhatikan. 1, 3, 2 ya. Ketika engkau dibelenggu dan dikekang, tujuannya apa? Supaya engkau kecewa, putus asa. Itu yang ditunggu oleh setan dari mulutmu. Katanya Tuhan baik. Di mana kebaikannya? Kenapa aku seperti ini? Kecewa, putus asa. Engkau ketika berkata seperti itu, engkau sedang menyangkali Tuhan. Mendukakan Tuhan. Mendukakan Roh Kudus. Tidak boleh. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang kecewa dan putus asa ini, dia sedang dibelenggu dan dikekang oleh setan. Padahal Tuhan datang memerdekakan engkau. Kapan bisa merdeka? Ketika engkau sadar bahwa kalau engkau ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau. Engkau orang merdeka. Haleluya. Jadi lihat tujuannya setan ini memberi belenggu dan kekang tadi itu. Tujuannya membuat engkau kecewa. Kecewa sama sesama pelayan. Kecewa sama suami. Kecewa sama istri. Kecewa sama anak. Kecewa sama tetangga dalam hidup kita. Siapa yang membuat itu? Setan. Engkau sedang terbelenggu. Engkau sedang dirantai. Bebaskan dirimu dalam nama Yesus. Jangan mau hidup dalam kekecewaan. Jangan mau hidup dalam keputusasaan. Yesus memberikan kita janji-janji ya dan amin. Tuhan tidak pernah bohong. Tuhan tidak pernah gagal. Kita yang gagal fokus. Gagal mendengar. Kita gagal bertindak. Jadi Tuhan sudah memberikan segalanya buat kita. Inilah tujuan setan. Untuk membuat kita terbelenggu. Yang kedua, 3, 2 ya. Emangnya saudara tidak bisa baca? Tidak buta huruf, bukan. Engkau tahu kebenaran tapi sungkan bertindak. Engkau tahu nih, kepalamu mulai sakit. Tapi engkau udah bertindak. Tindakanmu hanya paramik. Tidak pernah engkau praktekkan imanmu. Aku pakai kuasa yang daripada Tuhan. Rasa sakit di bagian kepala, stop. Itu sebenarnya tindakanmu. Bukan tindakanmu mengeluarkan dompetmu dan mengeluarkan duit beli obat. Selamat pagi. Kalau saudara mau terus begitu, enggak tahu lagi saya. Jangan hidup dalam kebodohan. Setan membuat kita bodoh. Mengasihi diri sendiri itu bodoh. Perempuan 12 tahun pendarahan itu tadinya bodoh. Dia habiskan hartanya untuk berobat. Habis enggak? Habis. Tapi semakin memburuk keadaannya. Bukan semakin baik, memburuk keadaannya. Tapi setelah habis dia mendengar. Perhatikan ini, dia mendengar Yesus ada di kotanya. Ada tindakan iman. Yesus menyembuh orang sakit. Asal ku jamah saja ujung jubahnya pasti aku sembuh. Dan dia bertindak keluar dari rumahnya. Mati perlahan-lahan dengan mati di rajam batu sama saja. Mati sekarang dengan mati nanti sama saja. Perhatikan ini tindakan iman. Tindakan iman itu menyelamatkan perempuan ini. Berjumpa dengan Yesus. Dia pegang ujung jubah Yesus. Yesus berkata, ada tenaga yang keluar. Siapa yang memegang aku? Murid-muridnya bilang, guru banyak orang ini berdesak-desakan. Kenapa guru berkata begitu? Ini lain. Ini berbeda. Saudara perhatikan itu? Ini berbeda. Tindakan iman berbeda. Jangan selalu mengasihi diri sendiri itu kebodohan. Tindakan iman itu berbeda. Makanya kau harus berbeda. Ada tindakan iman. Jangan hidup dalam kebodohan terus sama setan. Dibodohi pikiranmu.
Kamu gak bakal berhasil. Kamu akan bangkrut. Kowe bakal sial. Kowe bakal gak bisa. Itu pembodohan. Aku punya Tuhan yang besar. Yang sangat berjanji. Dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan. Makanya jangan asal nyanyi. Pikirkan arti pujian itu. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat. Kalau engkau bertindak dengan imanmu, janji Tuhan pasti genapi. Cukup selama ini kita dibodoh-bodohi oleh setan. Engkau tidak bertindak dengan iman. Roma 16 ayat 20, oleh kasih karunia Tuhan, setan sudah Tuhan taruh di bawah telapak kakimu. Jangan taruh setan di otak. Jangan taruh setan di pikiran, di perasaan. Taruh setan, karena Tuhan sudah taruh setan di bawah telapak kakimu. Injak setiap hari. Roh sungut di rumah, injak. Bukan yang bersungut. Oh, Pak Yoel bilang ku injak kowe lo. Rohnya itu, roh sungut-sungut, roh pertengkaran, roh percekcokan, injak dalam nama Yesus. Kita sudah diberi kuasa untuk menginjak itu. Haleluya. Haleluya. Kita punya Allah yang besar. Allah yang dahsyat. Yang ketiga tujuannya setan. 3-2 ya. Supaya kita tidak bertumbuh. Berputar-putar terus di padang gurun. Begitu terus kehidupannya tidak pernah berubah. Piye to Pak? Piye to Bu? Piye. Itu bahasa Pekalongan. Coba saudara pergi ke orang Pekalongan, ke rumahnya, mesti keluar piye. Di WA juga piye. Piye-nya enggak salah. Tapi tindakanmu yang salah. Seringkali kita tidak bertumbuh. Kenapa enggak bertumbuh? Putar-putar di padang gurun. Sudah lama engkau tahu bahwa Yesus penyembuh. Sudah lama engkau tahu bahwa Yesus itu suka memberkati. Dia Allah yang berjanji. Tetapi masih pandemi kayak gini, piye? Anak ayam disebut apa? Nah, kita anak-anak terus ya. Piye. Nah, itu dia. Pastikan engkau bertumbuh. Bilang kiri kananmu, kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Jangan. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Nahum 1 ayat 13. Ayo cepat. Ini luar biasa ayat ini. Nahum 1 ayat 13. Sudah? Sekarang. Mau semangat dikit gitu loh. Kok baca Alkitab kok aduh tak makan. Jangan eman-eman dengan suara, berapa kali lagi saya ngomong ini. Jangan eman-eman dengan suara Monik yang keras dari belakang. Badan besar tapi suara kecil itu lucu. Ayo 3-2 ya. Sekarang aku akan mematahkan. Kapan? Alkitab berkata sekarang. Berarti engkau harus bertindak besok. Kapan? Sekarang.
engkau sudah tahu tipu daya setan, engkau sudah tahu cara kerja setan. Sekarang, ngomong kepada dirimu sekarang. Tuhan berkata, aku akan mematahkan gandarnya. Saudara tahu enggak gandar? Udah cari sendiri aja nanti lah. Nanti 5 menit lagi repot saya. Aku akan gandarnya. Saudara tahu itu gandarnya? Yang pikul itu loh, kalau dari desa itu loh. Satu di depan satu. Ini gandar toh. Yang memberati hidupmu. Aduh Tuhan, Aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau. Amin. Siapa yang akan mematahkannya? Sudah dipatahkan Tuhan belum? Sudah. Tugas kita kan masih berlanjut. Sekarang tugasmu. Tuhan sudah melakukan bagiannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Sudah selesai. Sekarang tugasmu. Aku akan mematahkan gandarnya yang memberati engkau. Dan akan apa? Belenggu-belenggu kebodohan tadi. Putus dalam nama Yesus. Belenggu-belenggu kekecewaan. Belenggu-belenggu putus asa. Haleluya. Putus dari hidupmu. Haleluya. Pastikan gandar-gandar itu putus. Dalam nama Yesus. Diputuskan semua belenggu-belenggu dari hidupmu. Engkau orang yang dibebaskan. Engkau orang merdeka. Engkau orang yang diberkati. Engkau orang yang hidup dalam kesehatan ilahi. Sudah dibebaskan. Haleluya. Jangan mau lagi diperhamba, dibebani. Waktu tadi lah. Jangan mau lagi. Sudah sekarang engkau sudah dibebaskan. Sudah dimerdekakan. Haleluya. Tujuan kita datang ke gereja supaya apa? Tujuan bukan. Lanjut. Tujuan kita datang ke gereja. Tujuan kita datang ke gereja. Datang ke gereja supaya kita mempunyai tujuan yang jelas. Di mana? Tujuan Tuhan. 3-2 ya. Yang kedua, kalau saudara lihat di gereja di atas, ada 3 itu tujuan 2020. Betul? Menjadi serupa dengan Kristus, berlari-lari kepada tujuan memanifestasikan Kristus. Haleluya. Jadi inilah tujuan kita datang ke gereja. Tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah membuat kita supaya bertumbuh. Engkau tidak dibodohi lagi, tidak hidup dalam keputusan, tidak mengasihi diri sendiri. Tapi engkau terus bertumbuh di dalam roh, bertumbuh dalam firman, bertumbuh dalam iman, bertumbuh di dalam kuasa. Amin. Ibarat bela diri dari ban naik ke ban kuning. Bela diri ada sabuknya enggak? Saudara kalau lihat sabuk hitam dengan sabuk putih, lebih tinggi mana? Oh putih, gitu. Saudara tahu tanya tuh? Kalau dia sabuk putih, bro, masih awal. Dasar-dasar. Apa saudara di dasar-dasar terus? Berarti saudara bonsai. Bu, masa saudara berapa tahun jadi orang Kristen sabuk putih terus, ayo. Setan lihat, loh kayak sabuk putih. Enggak pernah kuning dia. Tapi kalau saudara 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun saudara sabuk putih terus, setan senang enggak? Tapi dalam tempo 1 tahun saudara langsung sabuk hitam. Selamat pagi. Enggak apa cukup sabuk putih terus saja. Coba kalau saudara dalam 1 tahun langsung sabuk hitam. Setan kira-kira apa? Takut enggak? Coba kita buat sekarang ini. Sabuk putih.
Edi sabuk putih. Ferry sabuk hitam. Kira-kira yang menang mana? Sabuk putih. Enggak. Sabuk hitam pasti menang. Yang sabuk putih pasti geder. Waduh, dia pengalaman. Sparringnya udah hebat, pertarungannya sudah, jam terbangnya sudah banyak. Aku ini baru dasar-dasar, baru kuda-kuda, baru cara mukul, baru cara menangkis. Waduh, takut dia. Coba, berapa banyak saudara dan saya sebagai orang Kristen, sabuk putih puluhan tahun. Ada masalah, letoy. Haleluya. Kenapa engkau tidak berdiri di atas janji-janji Tuhan? Kenapa engkau tidak bertumbuh? Kenapa tidak memanifestasikan Kristus? Padahal Tuhan Yesus sudah memerdekakan kita. Dia sudah mengalahkan segala-galanya dan kita berkemenangan. Kalau dia di pihak kita, kita di pihak dia Tuhan. Siapa menjadi musuhnya? Tidak ada. Itulah tipuan setan. Saya mau kita naik kelas. Bertumbuh. Sabukmu naik. Jangan putih terus. Amin. Sabuk hitam. Setelah sabuk hitam dan satu. Tidak ada dan setengah. Dan satu. Dan setengah. Haleluya. Haleluya. Lihat. Kalau kita hidup di dalam dia luar biasa. Jadi saya tidak bisa lagi tipu-tipu kita. Karena apa? Ada firman, ada Roh Kudus, ada doa yang memberi jaminan kemenangan buat kita. Kalau engkau sampai kalah karena engkau tidak berdoa. Kalau engkau sampai kalah karena engkau punya firman. Kalau engkau sampai kalah karena tidak dipimpin oleh Roh. Mari kita berkemenangan. Haleluya. Haleluya. Ingat, tubuh ini ciptaan Tuhan. Berarti ketika kita berdoa, ada keteraturan nilai terjadi. Saya teringat ini, saya diingatkan Tuhan. Parises, itu penyumbatan. Deklarasi tentang parises. Supaya pembuluh darahnya lancar. Next, lanjut. Sudah? Tujuan Yesus datang. Tujuan Yesus datang. 3, 2 ya. Marilah. Oh ini salah, ayatnya salah. Oh carilah dahulu kerajaan Allah dan. Wah Anda ingat. Untuk mencari orang beban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Lihat, setiap hari Tuhan buka tangan dan mengundang orang-orang yang lemah, letih lesu supaya datang. Tujuannya Tuhan mengundang untuk apa? Supaya kita berkemenangan. Supaya kita dimerdekakan. Supaya tidak dibodoh-bodohi dan tidak ditipu oleh setan. Amin. Yang kedua, tujuan Tuhan Yesus datang. Lihat, di kayu salib sudah dikatakan selesai. Berarti apa? Masalahmu sudah selesai. Pergumulan kita sudah selesai. Dan sekarang kita mengerjakannya. Dengan deklarasi setiap hari. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Apa yang kau perkatakan terjadi dalam nama Yesus. Aku orang yang diberkati. Aku orang yang hidup dalam kesehatan ilahi. Aku orang yang dipelihara oleh Tuhan. Aku orang yang dilindungi oleh Tuhan. Jadi, karena apa? Fokusmu hanya kepada korban Kristus. Lihat, fokus konsentrasi perkatakan firman. Yang ketiga, supaya setiap hari yang kau berdiri di atas janji-janji Tuhan. Firman itu adalah kekuatanmu. Firman itu adalah sumber kehidupanmu. Haleluya. Haleluya. Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, ya. Jadi, apabila anak itu, yaitu Yesus memerdekakan kamu di kayu salib, kamu pun apa?
Benar-benar merdeka dari merdeka dari semua hal-hal duniawi. Sakit, penyakit, kelemahan, apapun kita dimerdekakan. Kalau Yesus datang untuk membawa kemerdekaan, maka pastikan engkau orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jangan mau lagi ditipu oleh setan. Jangan mau lagi dibohongi oleh setan. Seperti apapun keadaanmu hari ini, berdiri di atas janji Tuhan. Haleluya. Berdiri di atas janji Tuhan. Ayo, sudah berdiri sekarang. Haleluya. Amin. Kita berdiri di atas janji Tuhan. Haleluya. Tuhan itu memerdekakan kita. Tuhan itu membebaskan kita. Haleluya. Apa tadi lagu tadi itu? Allahku, apa tadi? Aku punya Allah yang besar. Apa judulnya? Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat kuasa-Mu yang bekerja. Seperti apapun kondisi kami bertindak di dalam roh, bertindak di dalam iman. Karena kami sudah dimerdekakan, kami berkemenangan. Tuhan sudah beri kuasa dan otoritas kepada kami untuk menang. Dan kami sekarang saatnya meraih kemenangan. Sampai terjadi di dalam nama Yesus. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan janji-Mu. Haleluya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan. Yes. Kami bangga punya Yesus yang luar biasa. Yesus yang memerdekakan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Bersepakat mencari. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi dengan iman, ekspresikan dengan kuasa Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan.
Deklarasikan dengan yes. Haleluya. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Deklarasikan dengan iman. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidup. Katakan dengan iman, teriakan kuasa-Mu. Terlambat Tuhan.